Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Ihsan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Keberhasilan manajer dalam operasi saat ini memiliki sebuah gambaran global dari strategi operasi. Hasilnya adalah berkembangnya perdagangan dunia, pasar modal global, dan perpindahan antar negara dari orang-orang. Strategi inovatif perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasokan. 6 alasan operasi bisnis domestik yang berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama ada meningkatnya rantai pasokan, kedua ada mengurangi biaya seperti biaya buruh, pajak, tarif, dan lain-lain. Yang ketiga ada meningkatkan operasi, yang keempat ada memahami pasar, yang kelima ada meningkatkan produk, dan yang keenam ada menarik dan mempertahankan talenta global. Mengembangkan visi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki sebuah misi, sehingga diketahui kemana arahnya, dan sebuah strategi sehingga diketahui sebagaimana mencapainya. Keberhasilan ekonomi dan keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Jadi, misi memberikan suatu batasan dan fokus bagi organisasi serta konsep-konsep yang dikumpulkan perusahaan. Dan strategi juga adalah sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai sebuah misi. Jadi, setiap area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Perusahaan mencapai misi dalam 3 cara konseptual. Pertama ada diferensiasi, kedua ada biaya kepemimpinan, yang ketiga ada respon. Manajer operasi juga dituntut harus bisa menyampaikan barang dan jasanya yang lebih baik, lebih murah, dan lebih responsif. Memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Keunggulan kompetitif secara tidak langsung menyatakan penciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap pesaingnya. Jadi idenya ini diambil untuk menciptakan nilai pelanggan dengan sebuah cara yang efisien dan dapat dipertahankan. Persaingan melalui diferensiasi. Diferensiasi dikaitkan adanya keunikan. Jadi sebuah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keunikan tidak berada pada sebuah fungsi atau aktivitas tertentu, tapi dari keunikannya itu. Persaingan melalui biaya, yaitu mengidentifikasi ukuran yang optimum, dan investasi memungkinkan perusahaan untuk menyebar biaya overhead yang dapat memberikan sebuah keuntungan biaya. Kepemimpinan dalam biaya rendah itu memiliki arti mencapai nilai yang maksimum seperti yang telah didefinisikan oleh pelanggan Anda. Sebuah strategi biaya rendah tidak berarti memiliki nilai yang rendah atau kualitas yang rendah. Persaingan melalui respon. Respon seringkali dianggap sebagai respon yang fleksibel atau cepat. Respon yang fleksibel itu dianggap sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu perubahan dalam pasar yang secara substansial. Terus, aspek kedua dari respon adalah reliabilitas dari penentuan jadwal, dan aspek ketiga dari respon adalah kecepatannya. Masalah-masalah dalam strategi operasi. Strategi operasi manajemen merupakan bagian yang terpenting. Oleh karena itu, sebelum kita membuat atau menerapkan sebuah strategi, beberapa sudut pandang alternatif mungkin dapat berguna. Salah satunya seperti pandangan berdasarkan sumber daya ataupun pada analisis rantai nilai. Pengembangan dan penerapan strategi, idenya itu untuk memaksimalkan kesempatan dan meminimalisasi ancaman, di samping memaksimalkan keuntungan dari kekuatan organisasi dan meminimalisasi kelemahannya. Faktor keberhasilan utama dan kompetitif inti. Jadi faktor keberhasilan yang utama merupakan aktivitas yang diperlukan untuk sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan kompetensi intinya itu serangkaian kemampuan yang berbeda, talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia. Mengintegrasi operasi manajemen dengan aktivitas lainnya. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi aktivitas adalah sebuah peta aktivitas yang menghubungkan keunggulan komparatif, KSFS, dan aktivitas pendukung. Jadi, semakin baik aktivitas terintegrasi dan memperkuat satu sama lain, maka semakin dapat dipertahankan keunggulan kompetitifnya. Pembangunan dan penentuan staf organisasi. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan ke dalam sebuah struktur organisasi. Manajer harus menentukan staf organisasi dan personal yang akan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan sebagainya. Menerapkan 10 keputusan strategi operasi manajemen.
Jadi penerapan dari 10 keputusan strategi itu dipengaruhi oleh beragam masalah dari misi dan strategi hingga faktor keberhasilan utama dan kompetitif inti sementara mengatasi masalah-masalah tersebut. Perencanaan strategis, kompetensi inti, dan pengalihidayaan. Pengalihidayaan merupakan pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Jadi pengalihidayaan terus meluas hingga peluasan itu semakin cepat karena 3 tren global tersebut, yaitu keahlian teknologi semakin tinggi, transportasi lebih diandalkan dan murah, dan juga perkembangan telekomunikasi yang sangat cepat. Resiko dari pengalihidayaan. Pengalihidayaan juga nih sangat beresiko, di mana hampir setengah dari semua perjanjian pengalihidayaan gagal karena perencanaan dan analisis yang tidak cukup. Manajer operasi juga harus berurusan dengan masalah-masalah lainnya yang berasal dari pengalihidayaan. Hal itu termasuk perubahan dalam etika pekerjaan, perubahan fasilitas, penyesuaian dengan sistem kendali kualitas, perubahan dalam proses manufacturing, masalah-masalah logistik yang berkembang dengan luas. Manajer operasi dari perusahaan internasional dan multinasional mendekati kesempatan global dengan satu dari 4 strategi, yaitu strateginya ada strategi internasional, ada strategi multi domestik, ada strategi global, dan ada strategi transnasional. Sekian dari video saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.